Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat jumpa kembali di channel saya. Pagi hari ini saya mulai dari Simpang 3 di Pasar Sore. Ini ada di sebelah selatan alun-alun. Jadi di depan Tugu Garuda ke selatan sedikit di Kabupaten Trenggalek ini ada Simpang 3 pemirsa. Jadi pemirsa semuanya, insya Allah di pagi hari ini akan saya ajak flashback untuk penelusuran jejak sejarah yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi biar di kehidupan kita ada memori yang bisa kita ceritakan dan fakta yang bisa kita ceritakan ke anak cucu kita nanti. Jadi fakta sejarah itu memang ada nyatanya. Jadi ketika kita ini akan mengulik kembali, kita akan serasa diberi keindahan untuk mengingat memori kita, bernostalgia ke masa lalu. Jadi saya mulai dari sini pemirsa, di Kabupaten Trenggalek, di Pasar Sore ini. Sebenarnya di sini adalah sekolah pada tahun 1948, adalah sekolah Ongkoloro. Ini berdasarkan dari keterangan Bapak Sugiman. Jadi saat ini Bapak Sugiman itu Bapak Giman yang beralamat di Sumber Gedong, Jalan lupa saya jalannya. Jadi beralamat di Sumber Gedong. Berdasarkan keterangan beliau, dulu di sini adalah lokasi bangunan sekolah Ongkoloro yang berada di Pasar Sore ini. Dan di sebelah timurnya, saya akan sana, sebelah timurnya itu adalah kantor Pegadaian pada tahun 1948. Coba kita lihat ke sana. Jadi di sini dulu sebenarnya bukan pasar. Ini sekarang pemanfaatannya di sini digunakan sebagai pasar sore dan pasar pagi, di paling dekat lokasi ini dengan alun-alun Trenggalek. Di sebelah Pasar Sore yang dulu sekolah Ongkoloro pada waktu tahun 1948, di kantor sekarang Badan Persatuan Bangsa dan Politik di sini. Ini adalah kantor Pegadaian pada tahun 1948. Jadi untuk perkembangan selanjutnya di sini akhirnya menjadi di sebelah selatan alun-alun menjadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru, pada masa tahun berapa itu, 75 ke atas sampai 80-an ke atas sedikit, yang sekarang menjadi SMP Negeri 3 di Kabupaten Trenggalek. Dan di belakang SMP Negeri 3 ini yang sekarang menjadi Pasar Sore atau pasar pagi seperti ini. Ini dulu adalah lokasi dari sekolah Ongkoloro dan kantor Pegadaian pada masa tahun 1948.
Oke, kita lanjutkan ke sebelah barat jalan yang dulu digunakan sebagai penjara pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1948. Jadi dari Simpang 3 di Pasar Sore ini saya bergeser sedikit ke utara mengarah ke alun-alun. Sampai di depan Tugu Garuda di Kabupaten Trenggalek, pemirsa. Jadi kembali lagi kita akan flashback di sini untuk mengulik sejarah di Kabupaten Trenggalek. Jadi penelusuran lokasi dan tempat-tempat bersejarah yang ada sejarahnya di Kabupaten Trenggalek. Ini di sebelah barat jalan. Ini sekarang difungsikan sebagai SD Pertiwi atau SD 3 Ngantru. Di sini pada tahun 1948 akhir itu digunakan sebagai penjara. Karena apa? Di sini ada pemberontakan juga pada masa tahun 48 itu. Soalnya di penjara ini banyak ditahan dari anggota-anggota PKI juga. Dan pada tahun itu ada beberapa anggota PKI yang ingin membebaskan teman-temannya yang ditahan di penjara ini dengan mendobrak penjara di Trenggalek ini yang berlokasi di selatan alun-alun yang sekarang menjadi SD Pertiwi atau SD Ngantru 3. Pada saat itulah pendobrakan pada tahun 1948, kurang lebih bulannya di antara September sampai Desember, November sampai Desember tahun 48. Ini di bumi hanguskan di penjara ini sampai dirobohkan. Ini sumber dari beberapa orang tua yang bercerita di Trenggalek, termasuk Bapak Iman yang berada atau bertempat tinggal di Sumber Gedong Trenggalek, dan juga dari buku tim sejarah Kabupaten Trenggalek yang didampingi dari Konsultan IKIP Malang yang diterbitkan pada Februari 1982. Jadi saya akan mengambil gambar dari lokasi depan, pemirsa. Nah, inilah SD Ngantru 3 atau SD Pertiwi berlokasi di sini. Jadi penelusuran jejak sejarah di Kabupaten Trenggalek di pagi hari ini, pemanfaatan lahan di sekitar alun-alun Trenggalek yang sekarang SMP 3 ini di sebelah depan ini saya syuting ini dulunya adalah sekolah Onkoloro pada masa tahun 1948, memanjang sampai ke
pasar sore yang ada di sana, di Simpang 3 sana, sampai ke sini, memanjang ke utara dan ke selatan. Dan di timurnya ini adalah kantor Pegadaian pada masa tahun 1948. Dan di sebelah baratnya ini adalah penjara pada tahun 1948. Jadi bukan sekolah seperti ini pemirsa. Saat ini memang bangunan ini adalah menjadi SD Ngantru 3 dan dulunya terkenal dengan SD Pertiwi. Tapi pada masa tahun 1948 adalah sebuah penjara, gedung penjara. Dan jalan ini dulunya belum menyimpang seperti ini. Pada tahun itu tugu ini juga belum ada. Jadi menurut keterangan dari Bapak Giman yang bertempat tinggal di Sumbergedong dan dari beberapa cerita dari orang tua yang bisa dipercaya legalitasnya, legitimasinya, ini jalan pada masa tahun 1948 ini, jadi jalan Panglima Sudirman ini lurus ke utara. Ini belum ada Tugu Pancasila ini, Garuda Pancasila ini belum ada. Yang ada adalah Ringin Kurung yang berada di tengah alun-alun. Jadi jalan ini ketika mencapai di selatan Ringin Kurung, alun-alun ini berbelok ke kiri mengarah ke depan Masjid Agung, terus belok lagi ke kanan mengarah ke kantor Pemda, yang pada saat itu kantor Pemda, kantor bupati maksudnya, atau kantor Kawedanan yang dulu itu, terus belok ke kanan sedikit terus mengarah ke utara. Jadi faktanya dulu pada tahun 1948 seperti itu. Jadi untuk jalan yang belok ke kiri ini yang melintas di depan masjid ini belum ada. Dan mungkin kalau jalan yang Kiai Haji Wahid Hasyim yang lurus ke depan ini dulu masih makadam. Jadi SD Pertiwi ini yang dulunya adalah penjara sampai akhir tahun 1948. Sumber dari tim sejarah Kabupaten Trenggalek dan konsultan dari IKIP Malang, juga diperkuat dari keterangan dari Bapak Giman yang mantan kepala sekolah Surondakan, sekarang beralamatkan di Sumbergedong, Trenggalek. Jadi ini tepian tembok SD Ngantru 3 atau SD Pertiwi ini dulu adalah tepi bangunan dari penjara di masa tahun 1948 memanjang ke barat sana. Dan pada tahun 48 itu di sini ada peristiwa dari sekelompok Partai Komunis yang diawali dengan di Trenggalek sini, Front Demokrasi Rakyat mengadakan rapat umum di alun-alun Trenggalek dipimpin oleh Dr. Jayus. Ini mengadakan rapat umum di alun-alun Trenggalek. Dan pada tahun 48 itu juga ketika di Madiun
gejolak, ada peristiwa PKI Madiun, di sini juga berefek. Jadi beberapa anggota kelompok PKI di Trenggalek ingin membebaskan teman-temannya yang ditahan. Pada saat itu memang dari pihak TNI, kalau menurut versi dari buku tim sejarah Kabupaten Trenggalek ini menyebutkan TNI di sini. Tapi kalau dari sumber dari Bapak Iman yang berada di Sumber Gedong Trenggalek ini, TNI pada saat itu kalau mengatakan beliaunya itu adalah TRIP. Jadi TRIP itu Tentara Republik Indonesia Pelajar yang ikut menghalau dan menumpas PKI di Trenggalek. Jadi istilahnya dikepung sampai ke arah bendungan sana. Jadi setelah membebaskan teman-temannya yang berada di penjara di sini, itu digiring atau dipukul mundur, ada yang melarikan sampai ke Kecamatan Bendungan sana. Jadi saya tambahkan informasi saya pemirsa untuk penelusuran jejak sejarah dan mengulik sejarah di Kabupaten Trenggalek ini. Pada saat itu, kalau menurut cerita dari mulut ke mulut, jadi ini menguatkan dari buku tim sejarah yang disusun oleh tim sejarah Kabupaten Trenggalek dan konsultan dari IKIP Malang. Pada pembumi hangusan penjara ini anggota-anggota PKI menggunakan gerobak atau ledok untuk menggedor-gedor gerbangnya pemirsa. Gerobak atau ledok yang ada rodanya itu didorong-dorong untuk menggedor-gedor gerbang supaya bisa terbuka. Jadi setelah terbuka, ini membebaskan teman-temannya, dan termasuk dari tahanan-tahanan yang lain juga ikut keluar. Setelah keluar ini, menurut keterangan masih dari Bapak Iman tadi, ada yang beberapa orang atau mungkin banyak tidak langsung kabur, tapi tertidur di bawah pohon beringin kurung di tengah alun-alun yang sekarang ini. Dulu belum alun-alunnya belum ada jalan melingkar sini, tapi jalannya lurus dari tengah. Jadi nggak tahu ya, ini cuma penambahan dari cerita dari Bapak Diman aja. Mungkin karena juga ini tanah Trenggalek, nggak tahu tanah Trenggalek itu seperti apa daya mistisnya. Jadi para tahanan yang keluar dari penjara ini tidak langsung kabur, tapi banyak juga yang tertidur di bawah pohon beringin. Dan yang bisa melarikan diri ini termasuk Dr. Jayus ini sampai di Kecamatan Bendungan dan bertemu dengan kelompok dari perampok-perampok yang dipimpin oleh Saudara Mugeni yang terkenal dengan nama panggilan Kamplok. Di sana bertemu dari kelompok Kamplok ini, berasal dari pelarian dari Madiun yang lewat Ponorogo terus melanjutkan ke Trenggalek, bergabung dengan kelompok PKI yang pelarian dari Trenggalek di sini. Dan di Kecamatan Bendungan, Dr. Jayus ini membuat surat anggota PKI, dan itu diwajibkan bagi anggota PKI untuk
semua anggotanya diwajibkan untuk ini mempunyai kartu anggota PKI. Itu akhirnya setelah Trenggalek dibebaskan dari kerusuhan atau pemberontakan PKI, ketika akhirnya setelah itu bisa agak tenang, banyak dari anggota masyarakat yang mendapatkan surat-surat sebagai anggota PKI itu banyak yang ditangkap. Itu akhirnya. Jadi saya kembali lagi ke SD Ngantru 3 ini, pemirsa. Di sini dulu sebelum sekarang ini menjadi tempat sekolah untuk pendidikan anak-anak, jadi sekarang menjadi SDN 3 Ngantru atau SD Pertiwi pada masa dulu. Di sini adalah penjara di masa pemerintahan Hindia Belanda sampai berakhir pada tahun 1948 terjadinya gerakan pemberontakan PKI di Madiun pada waktu itu, sampai berimbas di Trenggalek yang membumi hanguskan penjara di lokasi di SD Pertiwi di sini di dekat alun-alun. Oke pemirsa, itu ngulik sejarah atau penelusuran jejak sejarah di Trenggalek pada tahun 1948, dan saya lanjutkan lagi di tempat lainnya. Dan dari SDN Ngantru 3 tadi, pemirsa, saya bergeser ke barat sedikit. Jadi ini sebelah baratnya, yang mungkin pada saat itu jalan ini juga belum seperti ini. Jadi setelah penjara di situ, ini jalan ini masih makadam. Ini ke arah barat sampai ke perempatan Kauman sana. Di sini ada komplek perkantoran Inspektorat Bapeda dan Kominfo, ini berada di lokasi di sini. Jadi di sini sekarang Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, dan di sini adalah rumahnya mantan Bupati Bapak Insinyur Mulyadi WR. Ini sekarang dekat pintu Maret ini. Beliau sekarang bertempat tinggal di Jalan Wahid Hasim ini, dan di komplek perkantoran depannya ini dulunya adalah, pemirsa masih mungkin banyak yang belum tahu, jadi saya ini akan memberikan informasi penelusuran jejak sejarah lokasinya aja. Jadi untuk bangunan memang sudah tidak ada lagi. Di sini adalah dulu pada tahun 50-an ke atas. Jadi setelah agresi militer Belanda kedua tahun 49 itu ke atas, jadi setelah tahun 50-an ini adalah rumah sakit di Kabupaten Trenggalek sebelum rumah sakit yang sekarang ini di Kelurahan Tamanan, yaitu Rumah Sakit Dr. Sudomo. Jadi pada waktu itu dokter pertama di Trenggalek setelah dokter pada masa pemberontakan PKI, Dr. Jayus itu, setelah itu dokter setelah agresi militer Belanda yang kedua tahun 49, di atasnya itu tahun 50-an ke atas, dokter pertama di Kabupaten Trenggalek adalah Dr. Sudomo. Jadi rumah sakitnya pertama awal di Kabupaten Trenggalek ini di komplek perkantoran di sini. Kalau dari SD Ngantru 3 atau RKPD atau Tugu Garuda Pancasila tadi ke arah barat sedikit, di sebelah selatan jalan. Di sini adalah bekas lokasi dari rumah sakit pada awal tahun 50-an ke atas. Sebelum rumah sakit yang di Kelurahan
Pamanan yang saat ini Rumah Sakit Dr. Sudomo ada itu di sini, dan sebelum tahun 49 atau 48 ke bawah, rumah sakit itu berada di kantor Pegadaian yang sekarang jadi perempatan Basuki ke barat. Itu jalan apa saya lupa kalau itu. Jadi perempatan yang di Pasar Pon itu ke arah barat. Itu dulunya juga lokasi rumah sakit yang sekarang adalah kantor Pegadaian. Jadi ini lokasinya SDN Ngantru ke barat, ada rumah satu di sebelah baratnya, dan di baratnya lagi ini. Di sini di depannya kantor komplek perkantoran yang sekarang ini di Jalan Wahid Hasim. Ini juga sebagai rumah tempat tinggal mantan Bupati Bapak Insinyur Mulyadi, dan di sini adalah tempat tinggalnya dari Jawa Timur 2 ini. Di sini. Ini rumah tempat tinggalnya Bapak Emil Elistianto Dadak ketika berkunjung atau ke Trenggalek. Ini selalu beliau selalu bermalam di sini, di rumahnya yang di Trenggalek ini. Ini rumahnya Bapak Emil Elistianto Dadak, yang notabene adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan di sebelahnya di sini, pemirsa, saya videokan, di sini adalah rumah eyangnya beliau. Jadi bersebelahan dengan rumah eyangnya Pak Emil. Untuk Pak Emilnya di sebelah timur, dan eyangnya beliau adalah ibunya dari Bapak Hermanto Dadak di sini. Jadi saya lanjutkan lagi. Ini adalah rumahnya eyangnya Bapak Emil Elistianto Dadak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Dulu sampai ke belakang sana, di belakang sana ada rumah kuno, rumah bangunan zaman Belanda. Itu rumahnya beliau, eyangnya Bapak Emil, yang notabene adalah ibu dari Bapak Hermanto Dadak, Wakil Menteri PU pada masa pemerintahan Presiden SBY. Jadi yang bangunan lama yang di belakang sana, dulu bangunan Belanda, itu sekarang sudah diwakafkan, dibuat pelebaran oleh Masjid Agung yang berada di belakangnya itu. Dan di sebelah baratnya lagi, sebelah baratnya rumahnya eyangnya Bapak Emil Elistianto Dadak ini adalah ada rumah lagi, rumahnya mantan bupati sebelum era Bupati Sutrang. Jadi bupatinya Pak Harjito. Jadi pemirsa, di Jalan Wahid Hasim, di sebelah baratnya rumah yang Bapak Emil Elistianto Dadak, ini juga rumah mantan Bupati Trenggalek, yaitu beliaunya Bapak Harjito. Ini masa jabatan pada tahun 1965 sampai 1967. Kenapa cuma 2 tahun, saya juga belum menelusuri untuk masa jabatan pada tahun itu masih 2 tahun atau mungkin ketentuannya bagaimana, saya kurang tahu itu. Oh, jadi begini pemirsa, karena pada waktu dulu mungkin jabatan bupati bukan pilihan karena juga tunjukan. Jadi pada tahun 1967 itu beliau sudah masuk masa pensiun.
Demikian pemirsa, ini saya juga meminta keterangan dari putra kelima dari Bapak Arjito, mantan Bupati Trenggalek. Oke, saya teruskan lagi pemirsa. Jadi di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim di sebelah baratnya SD Ngantru 3 yang tadi pada penelusuran sejarah adalah penjara pada masa tahun 1948. Di sini sekarang ini ditempati oleh beberapa mantan bupati dan pejabat-pejabat. Jadi memang di Jalan Wahid Kyai Haji Wahid Hasyim ini sepertinya ada aura yang memang positif untuk mencalonkan atau sebagai rumah dari bupati-bupati di Trenggalek pemirsa. Ini cuma sekedar intermezzo dan tambahan aja. Termasuk juga yang terakhir ini dari Bapak Muhammad Nur Arifin, posko pemenangan juga di lokasi di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, ada di sebelah baratnya SDN Ngantru 3. Jadi ini cuma sekedar tambahan intermezzo, bukan termasuk penelusuran sejarah pemirsa. Yang penelusuran atau ngulik sejarah ya di sini bekas atau bukan bekas, ditempati dari putra kelima beliau Bapak Bupati Trenggalek di masa tahun 1965 dan sampai 1967 bernama Bapak Supriyadi. Ini putra kelima dari beliau. Oke, saya teruskan lagi pemirsa ke tempat lain. Saya sudah bergeser lagi ke barat tadi, dari lokasi awal ke barat terus ke selatan sedikit. Sekarang sampai di depan Dinas Pertanian dan Pangan di Perta. Jadi pada tahun sudah berganti tahun 1949 setelah agresi militer Belanda kedua, di Dinas Pertanian Pangan ini dulu adalah bangunan dari, sebenarnya kalau Dinas Pariwisata di Trenggalek sangat ini cermat sekali. Banyak di Trenggalek ini bangunan cagar budaya. Di sini dulu ada bangunan lama, model bangunan Belanda juga. Jadi pada tahun 1949 di sini ada peristiwa yang sangat penting sekali, yaitu penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda ke pemerintah Indonesia yang di sini adalah pemerintah Kabupaten Trenggalek. Dan di sini pada waktu penyerahan kedaulatan itu ada perwakilan yang serah terima. Dari pihak Belanda adalah Mayor Kren, dan dari pihak pemerintah Kabupaten Trenggalek ini diwakili oleh Kepala Kepolisian di Trenggalek pada saat itu adalah Bapak Raden Rustamaji dari kepolisian, dan dari Pamong Praja adalah Mukardi, dan dari TNI adalah Pak Sukaryono. Jadi surat timbang serah terima kedaulatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu Mayor Kren dan Bapak Mukardi dari Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek. Itu pada tahun 1949 pemirsa. Tempatnya ya yang sekarang difungsikan sebagai
kantor Dinas Pertanian dan Pangan di sini, yang dulunya adalah bangunan pada masa Belanda, adalah bangunan tua, bangunan model Belanda itu. Mungkin seumpama ada dinas-dinas yang mengurusi ini di Trenggalek, mungkin banyak bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan di Kabupaten Trenggalek ini. Jadi kita ini sebagai orang yang sudah usia 50 tahun ke atas bisa menceritakan fakta sejarah kepada anak cucu kita. Jadi meskipun ini sudah tidak ada fisik bangunannya dan lokasinya masih saya telusuri agar bisa saya ceritakan ke anak cucu, dan sebagai bukti fakta sejarah. Dan di depannya ini adalah rumah beliau Wedono dulu. Saya kurang tahu persis pada waktu itu Bapak Wedononya bernama siapa yang bertempat tinggal di sini. Jadi di sini memang di foto-foto sejarah yang saya lihat di dalamnya Bapak Raden Harjuno atau Mas Limpung, itu putra laki-laki dari Bapak Rustamaji yang masih ada di sebelah utaranya. Ini rumahnya ada di sebelah utara 100 meter. Jadi di sini dulu menurut cerita dari beliaunya juga dipergunakan sebagai tangsi dari polisi-polisi di zaman Belanda. Dan pada masa beliau Bapak Rustamaji jadi kepala polisi, di sini ini juga menjadi kantor polisi itu, tapi kantor polisi yang apa saya juga kurang tahu, tapi soalnya dari beberapa versi dari Pak Giman yang di Sumber Gedong itu, kantor polisi ada di kantor polisi yang lama di Jalan Panglima Sudirman. Tapi di sini apa mungkin sekarang itu kalau ada polisi bagian Sabara, bagian reserse atau bagian Brimob, mungkin di sini ada polisi yang seperti itu, mungkin ada yang Brimob atau ditempatkan di sini. Jadi ada beberapa versi yang menceritakan di rumahnya yang Wedono di sini, yang dulu dipergunakan pada zaman itu tahun 49, agresi militer Belanda kedua itu juga dijadikan markas. Mungkin bagi pemirsa yang lebih tahu mungkin bisa mengoreksi dan memberikan koreksi kebenaran yang dari sumber lain di komen kolom komentar saya. Jadi yang penting kita sebagai orang-orang yang sudah berusia 50 tahun ke atas bisa memberikan cerita dan fakta sejarah yang bisa didengarkan oleh anak cucu kita, meskipun secara fisik di Trenggalek ini sudah tidak ada bangunannya, tapi kita minimal bisa menceritakan lokasi tempat-tempat yang dipergunakan tersebut. Demikian pemirsa, untuk flashback penelusuran lokasi sejarah di Kabupaten Trenggalek di depan kantor pertanian. Saksi bisu lokasi sebagai serah terima kedaulatan dari pemerintahan Belanda ke
pemerintah Kabupaten Trenggalek. Oke pemirsa, demikian aja. Selamat siang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.